Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi ketemu saya dengan Hiro itu di channel High Education. Tentunya jangan lupa follow, subscribe ya, ikutin pembelajaran kami terus, update terus pembelajaran kalian bersama kami. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya menu bar sama penjelasan toolbarnya gitu. Tapi nggak semua menu bar langsung kita jelaskan ya, karena kita belajarnya itu sedikit demi sedikit. Yang penting kalian memahami dan mengerti. Oke? Ya, langsung saja. Jadi kita belajar pada menu home. Oke, menu home ya. Menu bar home. Nanti toolbarnya akan ada yang namanya clipboard. Ya, clipboardnya, terus font, paragraf, style, sama editing. Jelas ya, di pertemuan yang lalu tentang format naskah atau pengeditan naskah atau pengeditan pengetikan atau format pengetikan gitu kan, kita sudah mempelajarinya langsung berikut prakteknya. Tapi kalau di sini kita coba jelasin sedikit-sedikit dari mulai clipboard itu ada paste, ada cut, ada copy, ada format painter gitu kan. Terus di font, ada font size, ada subscriptnya gitu kan. Ada juga bold, italic, underline, dan lain sebagainya, font color gitu kan. Terus di paragraf juga ada yang namanya alic left, center, alic right, just TV, dan lain sebagainya, border gitu kan. Style juga ada, itu untuk mempelajari gaya dalam penulisannya. Change style, kita mengganti tulisannya atau mengganti gaya tulisannya. Dan ada di editing, ada find, ada go to, ada replace, ada selectnya juga. Oke, di situ kalian akan mempelajari yang pertama namanya paste. Kalau paste itu adalah apa ya? Menggandakan gitu kan. Ya, menggandakan. Jadi teks yang sebelumnya itu misalkan kalian ini kita blok dulu ya. Blok itu ada beberapa cara kan, waktu itu sudah dijelaskan. Nah, ini kita blok dulu misalkan seperti ini. Kita copy dulu, mau kalian gunakan ini atau Ctrl C boleh, terserah kalian. Copy tek gitu kan. Oke, copy adalah bentuk daripada menyalin dan paste adalah bentuk daripada memindai. Kita paste. Ctrl V. Nah, selesai. Itu copy dan paste, berbeda dengan cut dan paste. Kita coba lihat cut sekarang ya. Jadi cut itu yang gambarnya gunting. Nah, ini atau kalian gunakan namanya Ctrl X. Ctrl X. Tek. Oke, hilang. Terus kita pastekan. Nah, seperti itu kurang lebih. Itu perbedaan antara copy dan cut. Letaknya di mana bedanya? Jelas ya, kalau kalian lihat di copy itu kalian masih melihat melihat data sebelumnya atau jejak sebelumnya. Sedangkan pada cut, jejak sebelumnya itu udah nggak ada, hilang aja begitu kan. Ya nggak tahu itu namanya cut kan, seperti itu. Cut itu memotong gitu kan, memotong dan dipindai oleh paste. Jelas ya pada clipboard. Sekarang kita belajar ke font. Ada yang namanya di sini font. Nah, font ini kalian bisa ganti terserah kalian, tapi gantinya ingat harus diblok terlebih dahulu. Nah, ini kita klik. Terserah kalian mau pilih yang mana bentuk daripada tulisannya, atau kalian ketik langsung misalkan Arial. Nah, udah enter. Jadi Arial. Tuh namanya font. Jadi merubah tulisan. Dan ada juga font size. Font size itu ukuran tulisan. Kalian bisa pilih sesuka hati kalian, terserah mau pakai yang mana. Tapi ingat di blok dulu tulisan mana yang mau kalian besarkan tulisannya. Ya di font size ukuran daripada fontnya gitu kan. Atau kalian bisa menggunakan yang namanya grow font. Grow font itu jadi memperbesar, grow artinya, dan ada juga shrink font, memperkecil tulisan. Nih kita klik, dia kecil, kita gini kan, dia besar gitu. Oke, jelas ya. Dan ada satu lagi bold, bukan satu lagi, masih beberapa lagi, dan ada juga bold. Jadi bold digunakan untuk mempertebal tulisan tuh ya. Jadi dia tebal. Dan ada juga italic. Oh, kalau bold itu kalian bisa pakai Ctrl B untuk ya, tombol navigasinya Ctrl B. Dan I itu kalian bisa gunakan sebagai italic, artinya memiringkan tulisan gitu, italic ya. Tuh. Ya, tulisannya jadi miring. Atau kalian gunakan Ctrl I. Dan ada satu lagi Ctrl U, yaitu underline.
Ya, kalau kalian klik itu untuk menggarisbawahi tulisan atau fontnya. Itu. Ini namanya strike stroke, jadi mencoret tulisan gitu kan. Yang nggak tahu ini saya juga untuk gaya apa gitu kan. Tapi kan kadang suka ada ya yang gaya-gaya penulisan tuh di strike stroke-nya pakai ini. Gitu. Dan di sini ada yang namanya subscribe-nya. Ini itu jadi di bawah tulisannya. Misalkan kalian menulis senyawa kimia H2O misalkan. Nah, duanya ini itu bisa kalian ke bawahkan menggunakan ini subscribe-nya. Tuh. Tapi kalau pengen dinaikkan ke atas pakai superscript-nya. Tuh. Oke, jelas ya. Dan di sini ada namanya chain case, ada chain case itu ada sentence case. Sentence case itu jadi huruf awal dari sebuah kalimatnya kapital. Terus kalau lowercase semua hurufnya yang ada pada kalimat itu menjadi kecil. Uppercase semua huruf yang pada sebuah kalimat itu menjadi huruf kapital. Seperti itu. Terus capital H word, jadi per kata dalam sebuah kalimat itu depannya pasti diawali huruf besar. Ada juga toggle case. Toggle case itu huruf depannya itu selalu kecil, belakangnya itu besar. Misalnya kata baik, B-nya kecil, A, I-K-nya besar gitu. Itu namanya toggle case. Oke, jelas ya. Nah, kalau ini namanya text highlight color itu digunakan seperti stabilo. Jadi untuk memberi warna pada sebuah tulisan. Contoh, itu. Ini bisa kalian ganti warnanya. Terserah kalian, atur kalian sendiri. Dan di sini ada namanya font color. Jadi font color itu tulisannya berwarna. Misalnya kita ganti warna kuning, hilang dong ya kalau warna kuning. Oh, belum diblok, jadi ingat ya harus diblok dulu. Tuh, hilang kan. Kita rubah misalkan warnanya yang hijau gitu kan, like green gitu kan, blue gitu, like blue, terus ada juga blue-nya gitu kan, atau red. Terserah kalian sendiri yang mengatur, karena kalian yang punya program, kalian yang melakukan pengetikan ya. Oke, jelas ya, pada toolbar font itu yang sudah kalian pelajari dan harus paham. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke paragraf. Di sini ada bullet. Jadi kalau bullet itu seperti kalian buat poin ya, misalkan itu silabusnya seperti itu. Misalkan silabusnya pengen kita poin, tapi jelas harus diblok dulu untuk membuat poinnya. Tuh. Poinnya juga pada bullet itu bisa kalian pilih sesuka hati kalian. Di sini ada beberapa pilihan gitu. Oke, jelas ya. Di sini ada numbering ya, jadi memberikan number pada kalimatnya yang mau dijadikan poin, misalkan poin 1, poin 2. Ada beberapa bagian pada tubuh manusia, diantaranya A misalkan gitu, B. Nah, itu kalian menggunakan numbering, atau kalian membuat poin atau bullet, itu terserah kalian. Oke, jelas ya. Kalau yang sini itu namanya menggunakan apa namanya ya, multi level. Jadi nanti satu A gitu kan, 1.1 gitu, 1.1.1.1 gitu kan, sampai seterusnya. Itu namanya multi level gitu. Terus ini ada alik left ya. Alik left itu untuk rata sebelah kiri, ini center untuk rata tengah, dan alik right untuk rata kanan, dan just TV untuk rata kiri maupun kanan dan tengah gitu. Kalau just TV kalian bisa menggunakan Ctrl J. Untuk alik right rata sebelah kanan kalian bisa menggunakan alik right, atau Ctrl R ya, Ctrl R. Terus untuk center rata tengah gitu kan, kalian bisa menggunakan Ctrl E. Dan satu lagi, jika kalian ingin menggunakan rata kiri, kalian menggunakan Ctrl L. Seperti itu. Oke, jelas ya. Di sini ada namanya spacing ya, line spacing. Jadi di line spacing ini kalian bisa mengatur jarak untuk sebuah tulisannya gitu. Jarak kalimat 1 sama kalimat 2 kayak gimana gitu kan. Itu kalian sendiri yang mengatur. Oke, jelas ya. Di sini ada shading ya, jadi shading juga hampir sama seperti stabilo, tapi kalau shading itu keseluruhannya di bagian background belakangnya gitu. Itu namanya shading. Ada juga border di sini ya. Border itu kayak kalian mau bikin kotak gitu kan, atau mau bikin
Ya intinya membentuk kotak. Di situ bisa kanannya dihilangin gitu. Kirinya dihilangin, bawahnya dihilangin, atau pengen bawah aja atau pengen atasnya, ya udah gunakan saja paragraf di bordernya ini. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke style. Di style ini kalian bisa memilih gaya tulisannya seperti apa. Tuh. Ya, terserah kalian. Cuman jarang sih biasanya kalau kita menggunakan style itu. Itu change style untuk mengganti gaya tulisannya, warnanya, dan lain sebagainya. Fontnya, style setnya, terserah kalian nantinya. Oke, jelas. Itu adalah style. Dan satu lagi toolbarnya namanya editing. Ya, di editing ini kita akan nemu namanya find. Ketika diklik ada go to, dan ada satu lagi replace, serta ada select. Select itu blok gitu, yang ngeblok teksnya gitu kan, ngeblok teksnya atau gimana gitu kan. Ya kalian mau keseluruhan atau gimana nya, maksudnya beberapa tulisan saja gitu kan, dari sebuah kalimatnya, terserah kalian. Nah, untuk replace, replace itu artinya mengganti gitu ya. Pertama find dulu, misalnya kita mau mencari mata, mata gitu ya, kita find next dulu, apakah ada ternyata. Nah, setelah kalian menemukan file-nya ini, terus pengen ganti mata ini jadi apa ya? Misalnya double A gitu kan. Mata. Bedanya replace sama replace all. Artinya kalau replace itu hanya mengganti satu tempat saja, kalau replace all itu seluruh. Kalau ada teks namanya mata, itu berganti jadi mata double-nya A gitu. A-nya double gitu kan. Nah, itu perbedaannya gitu. Misalkan kita replace, nah gitu kan, jadi mata gitu. Terus go to itu artinya menuju atau pergi ke gitu kan. Enter page number, jadi di halaman berapa yang mau kalian langsung pilih gitu kan. Misalnya di halaman 5, kalian klik 5 saja misalkan di sini, terus go to. Nah, gitu. Terjadi pada halaman apa ini? Mana ini? Nah, ini di lembar kelima gitu kan. Oke, jelas ya. Seperti itu. Iya, lembar kelima benar. Ya, page-nya, section, line gitu kan. Oke, jelas ya. Pada pembelajaran kali ini di menu bar home kita sudahi dulu. Kita akhiri karena semuanya sudah saya jelaskan. Tinggal kaliannya mengembangkan saja. Nanti masuk ke insert, page layout, reference, my link, review, view. Oke, jelas. Thank you for untuk waktu kalian melihat edukasi ini ya di channel High Education. Jangan lupa follow maupun subscribe kami itu di channel kami. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, kirim saja email kalian berupa pertanyaan ke email saya gitu kan, di heroaprito@gmail.com. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.